Halo Bapak Mama Bersaudara sekalian, saya Dr. Lori Yunita SPJP, dokter jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. W.Z. Johannes Kupang. Izinkan saya saat ini membagikan beberapa data untuk Bapak Mama Bersaudara sekalian. Menurut data WHO, penyebab kematian nomor 1 di dunia adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Angkanya adalah sebesar 17,9 juta kematian per tahun. Besar bukan? 4 dari 5 kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Dan sepertiga di antara itu terjadi pada orang-orang yang umurnya belum 70 tahun. Itu adalah kematian yang prematur. Bagaimana dengan data di Indonesia? Di Indonesia tercatat penyebab kematian terbagi atas 2, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular memberikan kontribusi sebesar 72% dan 35% atau penyebab terbanyak dari kematian akibat penyakit tidak menular adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Masih tetap menjadi nomor 1. Di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. W.Z. Johannes Kupang, kami memiliki beberapa pelayanan jantung. Ada yang di poli, ada yang di ruang intensif jantung atau ICCU. Menurut data kami, tercatat selama tahun 2020 ada 224 pasien jantung yang kontrol setiap bulan. 224. Sedangkan untuk ruangan intensif jantung di tahun 2019, jumlah pasien yang masuk di ICCU adalah sebanyak 420 orang. Sedangkan di tahun 2020, jumlah pasien yang masuk ke ICCU adalah sebanyak 352 orang. Apa artinya? Artinya dalam satu hari ada minimal 1 orang yang sakit jantung masuk di ruang ICCU. Itu baru di Rumah Sakit Johannes, belum di rumah sakit lain. Dan itu bisa saja tetangga kita, kenalan kita, saudara kita, orang terdekat kita, atau bahkan kita sendiri. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang menyebabkan itu semua terjadi? Menurut penelitian, perilaku yang terpenting yang memicu untuk timbul penyakit jantung dan pembuluh darah ada 4 hal. Yang pertama, makan yang tidak sehat. Yang kedua, olahraga yang tidak teratur atau bahkan tidak olahraga sama sekali. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, konsumsi alkohol yang berlebihan. Jadi, yang sebaiknya kita semua lakukan adalah mulailah hidup sehat. Pertama, atur makan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, ambil waktu untuk olahraga teratur minimal 30 menit setiap hari. Yang ketiga, stop rokok. Hindari asap rokok. Dan yang keempat, tidak konsumsi alkohol. Banyak yang bilang, itu susah. Memang susah. Tapi apakah tidak mungkin? Sangat mungkin, sangat bisa. Yang penting, mau. Dalam rangka World Heart Day 29 September 2021, kami menghimbau agar kita semua menjaga jantung kita, menjaga jantung orang terdekat kita. Use heart to connect. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Mama Bersaudara sekalian. Karena tetap lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetap semangat, salam sehat.